Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, untuk pertemuan hari ini saya akan lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu kunjungan pada pohon biner. Untuk materi kunjungan pada pohon biner ini, dia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kunjungan secara pre-order atau disebut juga dengan device order. Dan yang kedua, ada kunjungan secara in order atau nama lainnya disebut dengan symmetric order. Dan yang ketiga, kunjungan secara post order. Nah, untuk kunjungan secara pre-order ini dilakukan terlebih dahulu dengan mencetak isi simpul yang dikunjungi, kemudian cetak simpul kiri, kemudian baru dilanjutkan dengan simpul kanan. Kemudian untuk yang kunjungan secara in order itu kita kunjungi dulu cabang kiri, kemudian baru cetak isi simpul, kemudian yang ketiga baru kita kunjungi cabang kanan. Nah, yang ketiga, kunjungan secara post order ini dilakukan kebalikan dari kunjungan secara pre-order. Jadi kunjungi cabang kiri terlebih dahulu, cabang kanan, baru yang terakhir cetak isi simpul. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat nanti kepada contoh penerapannya pada contoh soal. Nah, untuk kunjungan pada pohon biner ini, ketiga modelnya ini disebut dengan left to right oriented, yaitu kunjungan dilakukan terlebih dahulu ke cabang kiri, kemudian baru kita lakukan kunjungan ke cabang kanan. Jadi itu prinsip dasar dari ketiga model kunjungan pada pohon biner atau binary tree ini. Nah, minggu sebelumnya kan saya sudah jelaskan bagaimana cara membuat pohon biner. Nah, nanti untuk contoh penerapan kita langsung saja kepada kunjungan pada pohon biner dari pohon biner yang sudah terbentuk. Nah, selain kunjungan di atas yang 3 tadi, terdapat juga kunjungan lain yang disebut dengan level order, di mana dilakukan dengan mengunjungi simpul pada tingkat yang sama dari akar sampai daun atau disebut juga dengan leaf. Nah, kita lihat yang pertama, kunjungan secara pre-order. Kunjungan secara pre-order di sini langkah-langkahnya atau urutannya. Yang pertama, kita cetak isi simpul yang dikunjungi. Kemudian yang kedua, kunjungi cabang kiri. Yang ketiga, baru kunjungi cabang kanan. Jadi untuk kunjungan pada pohon biner yang harus kalian perhatikan di sini adalah urutan langkah-langkahnya. Setiap kunjungan pada pohon biner ini langkahnya itu sama, terdiri dari 3 bagian, cuman perbedaannya urutan dari masing-masing kunjungan ini, tergantung apakah kunjungannya secara pre-order, post order ataupun in order. Nah, kita lihat pada contoh di sini ada kalimat ataupun kata dari kampus. Nah, dari kampus ini terlihat pohon binernya seperti ini ya. Ini pohon binernya, yaitu K, kan setelah K itu ada A itu dia lebih kecil daripada K, makanya dia terletak pada posisi kiri dari simpul sebelumnya. Kemudian ada M ini lebih besar daripada K, makanya dia menempati cabang kanan dari huruf K atau data K ini atau simpul K ini. Kemudian selanjutnya ada P. P di sini itu lebih besar dari M, makanya dia menempati ujung atau cabang kanan dari M. Setelah itu ada U ini lebih besar dari
P, makanya dia terletak di cabang kanan dari U ini. Baru yang terakhir ada data kita S. S ini lebih kecil daripada U, makanya dia menempati cabang kiri dari simpul U. Oke, ini ya. Kemudian kita lihat untuk ketiga langkah dari kunjungan secara pre-order ini. Kita lihat dari pohon biner ini. Yang pertama, penulisannya, kalau untuk kunjungan pre-order, itu kita singkat dengan PR root K. Karena simpul yang pertama itu adalah K, maka kita tuliskan di sini PR root K. Setelah itu, baru kita buat 3 cabang di sini, 3 cabang sesuai dengan urutan atau langkah-langkah dari kunjungan secara pre-order. Nah, yang pertama langkahnya yaitu cetak isi simpul yang dikunjungi. Nah, dari pohon biner ini kita lihat simpul yang pertama yang akan kita kunjungi adalah simpul K. Maka di sini kita tuliskan cetak K. K ini merupakan simpul K. Setelah itu langkah yang kedua, kunjungi cabang kiri. Nah, cabang kiri dari K ini adalah A. Maka kita tuliskan di sini PR L dalam kurung L, left ya. Left L ini singkatan dari left, artinya pre-order cabang kiri yaitu A. Setelah itu baru kita kunjungi cabang kanan. Kita buatkan pula di sini PR R M, artinya pre-order right M ya. Kemudian selanjutnya setelah kita kunjungi cabang kiri dan cabang kanan, kita lakukan langkah-langkah sesuai dengan urutan yang 3 ini. Nah, kalau K ini kan merupakan simpul yang pertama, tidak akan ada lagi cabangnya. Kemudian kita lihat sesuai dengan prinsipnya kunjungan pohon biner ini yaitu kunjungi cabang kiri terlebih dahulu baru cabang kanan. Nah, kita lihat cabang kiri dari root kita yang K ini, akar dari K ini adalah A. Nah, kita buat lagi cabang yang 3, lakukan langkah yang sama. Di sini yang pertama kita cetak simpulnya, cetak simpul A, kemudian PR left A ini kita lihat seperti yang kita lihat di sini, kalau A ini tidak memiliki cabang kiri ataupun cabang kanannya di sini. Jadi kalau yang tidak memiliki cabang lagi, kita buat di sini adalah underscore nil ya. Kalau yang tidak memiliki cabang lagi. Kemudian kita kunjungi lagi cabang kanannya. Ini juga sama, tidak memiliki cabang lagi, maka kita tuliskan di sini PR right nil ya, PR right nil. Nah, setelah kita kunjungi cabang kiri, kita lanjutkan dengan mengunjungi cabang kanan. Nah, cabang kanan di sini kita lihat itu ada M. Langkah yang pertama, cetak simpul yang dikunjungi, berarti kita lihat di sini ada cetak simpul M, baru kunjungi cabang kiri, di sini PR dari cabang M ini tidak ada ya cabang kirinya, makanya kita tuliskan di sini PR. Kita lihat di sini PRRP, cetak simpul P, kemudian kita kunjungi cabang kirinya itu sudah tidak ada untuk simpul P ini, kemudian PR right itu adalah U, baru kita lanjutkan lagi dengan 3 langkah ini sampai simpul yang terakhir itu adalah simpul S, dia sudah tidak memiliki cabang lagi di bawahnya. Itu lebih kurang untuk kunjungan secara pre-order. Kemudian kita lanjut ke
kunjungan secara in order. Untuk kunjungan secara in order ini juga terdiri dari 3 langkah urutannya, yang terdiri dari yang pertama kunjungi cabang kiri, kemudian yang kedua cetak isi simpul yang dikunjungi, kemudian yang ketiga kunjungi cabang kanan. Perbedaannya antara pre-order dengan in order ini adalah urutan dari langkah-langkah. Pre-order tadi kan cetak simpul yang pertama dulu, baru kunjungi cabang kiri dan cabang kanan. Kalau kunjungan secara post order ini, cetak isi simpulnya itu berada pada urutan yang kedua. Kita lihat di sini langsung ke contoh soalnya. Di sini ada pohon binarnya sama seperti yang tadi, ada kata kampus di sini. Nah, untuk input order atau in order ini itu kita singkat penulisannya dengan IO root K yang pertama. Jadi input in order simpul K. Kita buatkan cabangnya seperti ini, tiga seperti urutannya saja yang berbeda. Nah, yang pertama itu kunjungi cabang kiri. Untuk root K ini, cabang kirinya itu adalah A. Berarti kita tuliskan di sini in order left A. Kemudian baru cetak simpul yang dikunjungi itu adalah K, baru cabang kanan input in order right itu adalah M. Kemudian lakukan kunjungan selanjutnya yaitu ke cabang kiri. Cabang kiri di sini adalah A. Kemudian pada cabang kiri ini kita lakukan urutan langkah-langkahnya yaitu in order left. Dari A ini adalah tidak ada ya. Kemudian kita cetak isi simpulnya. Kemudian in order right itu juga tidak ada. Maka dia berhenti untuk simpul A di sini. Kemudian kita lanjut ke cabang kanannya. Cabang kanannya di sini adalah M. M di sini kita lakukan urutan yang 3 tadi, yaitu in order left itu adalah nil. Kemudian cetak simpul M. Kemudian kunjungi cabang kanan dari simpul M ini adalah P. Ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan kunjungan ke simpul selanjutnya yaitu cabang selanjutnya itu P. Nah, untuk in order P right P ini kita lakukan hal yang sama, kita kunjungi cabang kiri terlebih dahulu, kemudian cetak isi simpul, kemudian kunjungi cabang kanan. Nah, inilah hasilnya ya. Lalu lakukan hal yang sama ke sampai semua simpulnya sudah kita kunjungi dan tidak ada lagi cabang di bawahnya. Sampai yang terakhir ini ya, simpul S. Ya. Kemudian kita lanjut ke kunjungan yang ketiga yaitu kunjungan secara post order. Langkah-langkahnya yaitu kunjungi cabang kiri, yang kedua kunjungi cabang kanan, kemudian yang ketiga baru kita cetak isi simpul. Nah, ini urutannya yang membedakannya yaitu adalah cetak isi simpul yang dikunjungi ini berada pada urutan ketiga. Kita lihat pada contoh yang sama untuk pohon binarnya. Untuk post order ini kita singkat dengan PO root K. Baru kita kunjungi cabang kiri dari K, itu post order left itu A, kemudian post order right itu adalah simpul M, baru yang ketiga kita cetak isi simpul yang kita kunjungi yaitu K. Kemudian baru kita lakukan langkah yang sama untuk simpul selanjutnya yaitu post order left-nya itu ada untuk simpul A ini tidak ada lagi, maka kita tuliskan di sini adalah nil. Kemudian post order right
itu adalah nil. Baru yang terakhir adalah cetak simpul dari A ini. Kemudian kita lakukan langkah yang sama untuk simpul-simpul selanjutnya sampai ke semua simpulnya tidak memiliki cabang lagi di bawahnya sampai simpul S ini. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai kunjungan pada pohon biner ini. Jika ada yang kurang dipahami mengenai penjelasan saya ini, bisa kalian ketikkan pada kolom komentar dari video ini nanti. Oke, mungkin cukup sekian. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.